Tadi malam apa kata jemaah saya di Gunung Pengilun, buat takziah tadi malam sudah Isya. Ustaz, hiko patangku luar biasa di siko Ustaz. Itu Jumat yang lalu adiknya meninggal. Jumat kapatang, kakaknya meninggal lagi. Itu sekali sejumat saja meninggal luar biasa Pak. Tabayang demo hari itu satu keluarga, sekian keluarga, satu gedung mati. Besok gedung pulon mati lagi. Besoknya alawar hari itu Pak. Apa tidak luar biasa tuh? Ya kan? Yang terjadi kematian hari Jumat saja 2 orang, luar biasa rasanya itu. Apalagi yang matinya, ya kan? Sekarang sudah sampai 12.000 dan 5.000-an itu adalah anak-anak. Nah, kalau kita kaitkan dengan surat At-Taubah ayat 13, kata Allah, kenapa kamu tidak memerangi mereka? Padahal mereka sudah memerangimu, sudah membunuhmu. Kalau dulu ya Nabi kan diperangi mereka. Kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad. Ini pertanggungjawabkan kepada pemimpin Islam. Yang kedua, bentuk kepatuhan itu membagi harta di jalan Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih disukai Pak? Harta yang di tangan kita 100.000 atau harta di tangan orang lain 100 juta? Dan di tangan awak ada 100.000, di tangan orang lain 100 juta. Nan mana awak suka? Nan 100.000 kan? Nah, pada hakikatnya harta kan begitu Pak. Harta yang kita punya itu sesungguhnya adalah yang sudah kita keluarkan di waktu hidup. Harta yang kita tinggalkan itu akan menjadi punya orang lain. Nah, kalau begitu kenapa disimpan Pak? Kenapa ditimbun sampai stok sekian generasi? Setelah mati ya. Dan harta kita yang kita gunakan, harta yang tersimpan ini menjadi hak orang lain. Maka itu bagaimana Rasulullah memotivasi supaya orang ini mau menggunakan hartanya, ya kan? Kan tadi fa'amma man a'ta, maka sesungguhnya orang-orang yang berbagi dengan hartanya. Kan itu yang membedakan orang menggunakan harta. Ada yang berbagi, ada yang tidak berbagi. Ada yang berbagi, ada yang menyimpan, ya kan? Ada yang menggunakan di jalan Allah, ada yang menimbun hartanya itu, ya kan? Nah, sehingga motivasinya dulu ada wattaqunar walau bisyaqin tamr, walaupun peliharalah diri kalian, kata Rasulullah, dari api neraka, walaupun hanya bersedekah, berbagi dengan separuh kurma. Apa itu mana motivasi Pak? Separuh kurma bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Itu kalau mau berbagi, ya kan? Itu dalam bidang harta. Atau mungkin berbagi dalam bidang fisik, ya kan? Mudah, ringan, apa namanya? Ringan tangan, iya, capek kaki, ringan tangan. Kalau panjang tangan, panjang, iya kan? Capek kaki, ringan tangan, kan begitu Pak, iya kan? Ini dulu lagu tuanya Minang, pasti di sana orang, iya kan? Sehingga disimbolkan akhlak lebih tinggi dibandingkan ilmu, iya kan? Akhlaknya itu lebih tinggi dibandingkan ilmu gitu. Ada orang tua berdiri bis, ada anak muda mahasiswa, ya kan, duduk. Dibiarkan saja orang tua berdiri sementara dia senang duduk, padahal dia berilmu, ya kan, tapi tidak berakhlak. Dulu kan itu Pak, masih mudah kita melihat orang membantu menaiki beban untuk naik kendaraan, masih ada kan? Masih mudah orang melakukan itu, atau membawa barangan, atau juga membantu penyeberangan. Itu sebenarnya berbagi dengan fisik. Nah, kalau tidak bisa juga Pak, mungkin berbagi dengan perkataan yang baik, ya kan? Nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bil bisab. Nah, sekarang ada kajian baru Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, berbagi
dengan kehormatan, ya kan? Kalau kita dizalim orang, dicela, berikan maaf, Pak. Yang dicela itu kan yang jatuh kehormatan kita, ya kan? Jatuh martabak awak dia, betul. Walaupun awak tak mengalir martabak kan, ya kan? Kalau dicela, dicaci orang, dipergunjing orang, berbagi dengan kehormatan kita dengan mereka, tidak perlu dilayani, Pak. Kapan perlu ketika mengunjung awak, hanya hadiah, Pak. Bukan kayak parcel tuh. Ibu digunjang simpulan gitu, Pak Maina. Ayo ya, betul tuh, iyo. Atau gue sontam bawalian sembako gitu ya. Lalu aku bagi dengan orang yang mengunjang. Bagus sama itu. Gitu. Karena sesungguhnya orang yang mempergunjing kita, memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, itu sesungguhnya dia sedang berbagi amal dengan kita. Itu sebenarnya Pak hakikatnya. Ketika ada orang memburu-buru awak, sebenarnya dia sedang membagi amal solehnya juawa. Kalau kita berbagi kehormatan, kita biarkan saja mereka. Ya kan, muka koyak, bolehnya dia, ya kan, biarkan saja, Pak. Kapan dia kasih hadiah karena dia sudah berbagi amal, lalu kita berbagi hadiah. Jadi kalau ada orang difitnah, memfitnah, ya kan, itu sebenarnya mereka sedang ya mengirimkan amal solehnya kepada kita. Jika kita balas, ya kan, fitnahnya itu dengan fitnah, ya berarti kita sama saja dengan, kalau bisa dimaafkan saja. Maka masa Al-Quran kan wal'afina 'anil nas, berikan maaf kepada manusia, gitu ya. Saya pernah membaca begini, Pak. Imam Ahmad bin Hambali itu katanya pernah hidup di 3 penguasa, ya kan, dan penguasa yang zalim. Jadi ulama-ulama ini memang bukan dekat dengan umara, Pak, tapi mengkoreksi setiap kebijakan-kebijakan umara, apalagi yang bertentangan dengan Islam, dikoreksi, Pak. Jadi bukan ulama yang dekat kepada penguasa lalu dapat untung, mungkin jabatan, mungkin harta, mungkin apalagi wibawa segala macam, Pak. Dia berani mengatakan, dan hampir seluruh ulama-ulama besar itu mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu. Sehingga beliau ini dipukul berkali-kali dan 3 macam, Pak, ya kan. Lalu tetap saja dimaafkan, ya kan. Pertanyaan yang menarik itu sebenarnya, kalau saya tidak memaafkan orang-orang yang menzalimi saya itu, kira-kira dengan tidak memaafkan itu apa untungnya gitu? Umpamanya ada orang yang salah kepada kita, lalu kita tidak memaafkan, kira-kira keuntungan tidak memaafkan itu apa? Hah? Kok dapat itu umpamanya, cek kan? Nggak usah lah, Pak, maafkan lah, buat-buat foto, cek umpamanya. Kan tidak ada tuh, Pak. Justru kita tidak memaafkan itu membuat penyakit, kawan. Bahasa roboh dinyo itu ngelajak kan dinyo kan. Itu yang terjadi sebenarnya. Pertanyaan yang kedua, kalau saya maafkan setiap orang yang berbuat zalim kepada saya, kira-kira kalau mau maafkan kerugian kepada dirimu apa? Itu pertanyaan oleh Imam Ahmad. Kalau saya maafkan, apa ruginya untuk dirimu sendiri? Pokoknya mau kehilangan kepala, atau kehilangan tangan, atau kehilangan kaki, ya kan? Kehilangan kehormatan. Memang semakin dimaafkan, Allah semakin terhormat kita berhadapan dengan Allah, kan? Karena Allah mengatakan wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Tahan amarahmu, kendalikan emosimu, dan maafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita dizalimi orang, dua pertanyaan ini, Pak. Satu, kalau saya dendam, saya tidak maafkan, apa untung nak berapa? Kalau saya berikan maaf, apa kerugian yang saya dapat? Justru sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan adalah kalau mereka tidak memaafkan, kerugian ada pada diri kita sendiri. Karena sekurang-kurangnya ya ambo tak dendam Ustaz, cuma lamo takana, kan itu, Pak. Anak lamo takana itu yang dendam sebenarnya, ya kan? Ya kan? Because roboh juga yang menjaga baka.
Ya kan? Ndak ayam ndak orang sama sih. Tapi ada setengah ada Ustaz. Ah, Aku di Muslim kan. Hanya yang memfitnah orang, hanya orang yang melapor. Aduh Ustaz. atau lebih parah lagi itu Pak. Dia memfitnah, dia pula yang melapor, tapi posisi kita tetap saja kendalikan emosi, berikan maaf, ya kan? Kalau posisinya yang kita hadapi gitu. Itu jadi aktor itu, ya kan? Orang-orang yang berbagi. Nah, di situ kan tidak disebut harta di situ sebenarnya Bapak Ibu, ya kan? Maka itu dianggap fa amman aktor, nah, kan begitu tuh. Dan adapun orang-orang yang berbagi dengan hartanya, berbagi dengan ilmunya, berbagi dengan tenaganya, termasuk berbagi dengan kehormatannya. Ketika ada orang menzaliminya, lalu dia maafkan, berarti dia berbagi kehormatan kepada orang lain. Karena dia tidak yakin Pak, ya kan, orang lain itu bisa menjatuhkan kehormatannya, ya kan. Yang bisa menjatuhkan kehormatan kita itu Allah. Mau berkumpul jin dan manusia untuk memburu-buruan apa? Untuk membawa tajilah Pak. Kalau Allah tidak izin, tidak Pak. Walaupun berkumpul jin dan manusia, tidak seorang Pak, seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mengangkat tada Pak. Kan dulu nangis tada repot cabut kan. Ya, udah cangkir aja kan. Mau kalau Allah tidak izin, tidak ya Pak. Maka disitulah posisi kita, ya kan? Yang diminta di situ fa amman aqta wattaqa. Dan adapun orang-orang yang berbagi, orang-orang yang memberikan, nah itu tadi memberikan hartanya, memberikan tenaganya, memberikan waktunya, memberikan fisiknya, ya kan? Membagi ilmunya dan berbagi kehormatan, itulah bentuk berbedanya kita dengan yang lain. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya kamu itu memang berbeda. Nah, bedanya di situ. Kalau nyo dendam awak dendam, samo aja nyo. Kalau nyo sampili awak dak bahagia, samo aja nyo. Ya kan? Ini kan nyo sampili awak dak bahagia. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu ayat yang ke-5 baru sampai fa amma man aqta. Insyaallah kita lanjutkan kepada wattaqa. Ya kan? Karena dua di situ, satu berbagi, yang kedua bertakwa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.